Baik, itu ya kita sudah saksikan bersama-sama video yang ditampilkan oleh Mas Glenn. Jadi, nah setelah melihat video ini pasti bertanya-tanya nih, wah bagus banget nih aplikasi, memungkinkan banget untuk dijalankan. Gimana Mas Glenn? Ya, apalagi seperti lagu pembuka tadi ya Mas Agung, Garuda di Dadaku ya. Jadi ini ada hubungan dengan aplikasi kita ini kan aplikasi karya anak bangsa ya. Aplikasi karya anak bangsa banget gitu loh. Jadi memang aplikasi ini dibuat untuk memajukan UMKM ya Mas Glenn ya? Ya Mas Agung. Oke, ini bisa langsung kali Mas Agung dengan Pak Billy. Oke, nah jadi dari proses yang tadi kita lihat, kita ini punya banyak pertanyaan nih buat Pak Billy ini. Halo Pak Billy. Halo, halo. Halo Ya. Pak Billy. Nah, sekarang saya mulai mau dengar cerita nih dari Pak Billy ini bagaimana mungkin pada awalnya Bapak itu mengenal vape ini dari mana gitu loh Pak. Ibaratnya nggak mungkin sekonyong-konyong Bapak tiba-tiba masuk, tiba-tiba join. Pasti kan ada yang nawarin itu atau pasti ada makhluk. Nah, makhluk. Nah, makhluk ini gimana hidup. nih Pak? Bisa diceritakan nggak Pak awal mulanya? Ya makhluk hidup saya mengenal... ya mentor saya lah. Mentor saya ya, Pak Andre. Nah, kami itu ada satu ini juga ikut satu aplikasi network marketing juga, perberasan gitu kan, perberasan. Dia crossline saya gitu. Itu hari saya ingat banget Jumat tanggal 18 itu dia tawarkan saya, Pak Billy mau nggak nih Pak punya stokis di mana-mana. Stokis di mana-mana. Boleh juga ya, stokis di mana-mana. Apa nama stokisnya? Alfamart, Indomart gitu kan. Wah, habis itu saya langsung kaget. Wah, kalau stokis Alfamart, Indomart keren banget ini. Iya kan? Ya udah Pak, gimana Pak kan? Ya udah saya tanya, coba kirim deh itunya apa namanya deskripsinya apa kek gitu, saya mau pelajari dulu gitu kan. Ya dia bilang ya murah kok Pak, 27.500. Kaget juga 27.500 karena yang aplikasi yang kemarin saya ikut itu lumayan besar 100.000 gitu. Yang benar nih 27.500 nih gitu kan. Boleh deh. Nanti ada VV pasti langsung gas. Pasti mau upgrade. Gitu. Titanium Star ya Pak ya. Ya. Tahu potensinya kan Pak. Ya, Titanium Star lah gitu kan. Oke, rencana mau upgrade. Menurut Pak Billy ini apa yang buat vape berbeda dengan bisnis-bisnis yang lain nih? Ya. Yang pernah Pak Billy ikuti. Ya memang saya banyak ya ikut kayak gini-ginian. Dulu saya ingat banget tahun 2010 saya pernah ikut ada satu kayak pulsa-pulsa juga. Dia memang teknologi Android waktu itu belum ada ya, teknologi Android ya. Android itu kan berkembang setelah gitu 2015 kan. Nah, saya lihat vape ini unik gitu, unik. Kenapa? Karena saya lihat saya udah sering pakai. Memang saya orangnya ini minded banget ya, IT minded gitu. Pokoknya pengen coba-coba lah apa semua gitu kan. Setelah itu saya dapat nih aplikasi Vape gitu dari Pak Andreas gitu. Saya coba pelajari. Boleh juga gitu. Ini Vevo emang lagi mulai lagi kampanye ya, sosialisasi ya. Tapi saya lihat ini bagus gitu. Ini mempertemukan penjual dan pembeli gitu. Selama ini kan kalau kita pakai maaf ya, saya sebutkan merek aja ya kayak dan apa ya itu kan hanya satu arah, kita hanya sebatas pembeli gitu kan, kita ke mall beli pakai tapi nanti aplikasi Vape ini enggak gitu, enggak, dia akan mempertemukan penjual dan pembeli. Di situ yang saya tertarik gitu, di situ yang saya tertarik. Terus saya tertariknya merchant banyak banget gitu, di situ saya kaget, di situ gila ini banyak amat ini gitu, ini yang saya sering pakai, kita pakai gitu. Ini loh, ini ada sumber pendapatan dari pengeluaran kita sehari-hari gitu. Saya saya install, saya daftar, Jumat malam itu saya coba-coba, saya top up kok nggak bisa. Saya punya banking MBCA kan. Wah, saya tanya-tanya nih sama Pak Andreas, kenapa nih Pak ini kok nggak bisa nih gitu. Wah, nggak tahu saya bisa gitu. Tapi saya nggak baperan, nggak marah-marah. Wah, nggak bener nih aplikasinya gini. Panik ya Pak ya? Saya tenang aja gitu. Mungkin ada kesalahan. Di situ saya makin percaya. Wah, ini bagus ini. Ada suatu perusahaan yang bisa support kita gitu. FinPay itu. Oke, di situ saya udah sangat yakin banget ini perusahaan ini bukan abal-abal gitu. Setelah saya melihat marketing plan-nya, saya sangat hati-hati sekarang untuk memprospek orang. Sekarang saya harus teliti. Dia benar nggak serius ikut bisnis ini? Dia benar nggak
mau belanja gitu. Jadi kita jangan asal aja nyebar-nyebar link. Bahaya gitu. Karena apa? Karena kalau sudah kebentuk 6, kebentuk lagi, terus tahu-tahu ada yang malas. Nyangkut ya Pak, males ya Pak ya? Enggak, yang kopong-kopong ini bahaya di kemudian hari gitu. Kalau kita belajar marketing plan-nya ya. Kalau dari penilaian Pak Billy ini, menurut Pak Billy, aplikasi Wave ini, bisnis Wave ini long term atau short term? Saya lihat sih long term ya. Kenapa? Ini kebutuhan sehari-hari gitu. Kebutuhan sehari-hari. Jadi belanjanya itu nggak ditentukan ya Pak ya, mau belanja apa. Pokoknya ya ibaratnya orang ini ya pakai Wave keluar duit, kagak ya juga pasti keluar duit ya Pak ya. Kita ada beras. Iya nggak? Ada beras di situ. Kita harus beli di situ. Benar nggak? Bagaimana kalau dari penghasilannya Pak, Vevo sama platform lain? Wave sama platform lain, apa yang menghasilkan duitnya? Ayo, Bapak juga kasih tahu sama Ibu nih. Platform lain dia kan harus bayar pegawai. Benar nggak? Nyari-nyari. Dia harus iklanin. Benar nggak? Ya, itu ada di dekat saya tuh. Gede banget billboardnya. Ini nggak duit itu. Miliaran. Ya. Nah kalau kita diberdayakan gitu. Kita diberdayakan. Makanya kita kreativitas kita ini dibentuk gitu. Mau nggak? Nyari UMKM mau nggak kita mau ketemu tukang bakso, tukang ketoprak gitu kan? Benar. Tapi jangan lupa di Wave ada cashback-nya Pak ya, ada penghasilannya. Platform lain Pak? Jadi kita mempertemukan. Platform lain dapat nggak Pak? Digaji nggak Bapak kalau menawarkan ke tempat lain? Memang ini masih baru ya. Ini berbentuk voucher digital. Ini memang hal yang baru itu. Memang nggak semudah membalikkan tangan, nggak semudah ini. Memang ya itulah kembali lagi ya. Favor ini kita dibentuk harus militan gitu, harus militan. Jadi ayo gitu, kita bikin komunitas Vevo, komunitas belanja atau itu. Jadi kalau ingin belajar Vape lebih lanjut, itu boleh ke Halo Bright. Halo Bright itu jam berapa Mas Glenn? Bisa diinformasikan? Halo Bright itu biasanya setiap hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, jadi jika memang ada pengen lebih tahu pengetahuannya kurang untuk menjalankan Vape, nggak usah malu-malu ya. Ini buktinya Pak Billy ini adalah ya ibaratnya seperti yang tadi dibilang paling sering nelpon ke Halo Bright untuk belajar. Nggak usah malu ya Pak ya, belajar ya Pak ya. Nggak usah malu nanya, harus mau. Jadi Halo Bright itu seperti yang Bapak bilang sangat-sangat berguna dan kita sangat diuntungkan, sangat dihargai seperti Bapak bilang ya, hanya bayar 27.500. Ya. Tapi fasilitas yang diberikan lebih banget ya. Bisa dikontak langsung, bisa direspon secara langsung. Itu luar biasa. Nah, jadi ini ada pertanyaan ini dari Pak Guru, kalau Covid udah usai apakah kantor Vape ada presentasinya? Nah, kantor pusat kita itu di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Jadi nanti apabila Covid ini udah usai, mungkin kita akan adakan seperti roadshow ya Pak, setiap daerah. Tapi itu tergantung dari kondisi pandemi ini sendiri. Mungkin secara saat ini kita juga sudah punya yang namanya rencana ya setahun ini, tapi memang tidak bisa terrealisasi karena memang setiap daerah memiliki batasan-batasan untuk ini ya Pak ya, PSBB ya. Jadi ya kita sejauh ini masih melaksanakan secara virtual. Nah, ini ada tanya lagi Pak Andre, apakah kantor akan jadi pindah? Nanti pengumumannya itu kantor akan berada di tempat yang mana itu akan diumumkan oleh manajemen Pak. Jadi kita hanya support system hanya memberi bantuan yang bersifat teknis atau pengetahuan, edukasi supaya member-member ini udah katam tentang Vape gitu. Mau tanya dari A sampai Z itu tahu semua. Tapi soal ibaratnya nanti mau tanya kapan kantor ini, kapan manajemen buat ini, itu beda ya Pak ya. Dari manajemen itu kita ada levelnya. Jadi dalam artian memang kita juga termasuk dalam manajemen, tetapi kita beda ibaratnya beda kawasan Pak. Kita mengurus bagian ini, manajemen bagian ini. Jadi tidak semuanya itu di bawah Bright gitu loh. Jadi memang ada ranahnya yang di-handle oleh Bright dan ada ranah yang di-handle oleh manajemen. Ya seperti Pak Billy juga ngerti ya Pak ya. Jadi seperti ini kita handle oleh Bright. Jadi kalau Bapak tanya, Bapak kantor pindah, itu kita akan yang umumkan nanti adalah dari manajemen. Yang pasti
kita terpercaya Pak, kantornya ada, ownernya ada, semuanya ada, izin-izinnya lengkap. Nanti ketika Vevo keluar, semuanya akan ditampilkan di aplikasi dan di website kita semua, supaya tidak ada yang namanya curiga scam, curiga ponzi seperti Pak Billy bilang tadi. Ini bukan scam, ini bukan ponzi. Dari ini semuanya udah dijelasin. Bahwa bagaimana Pak Billy ini sudah mengupas dengan kacamatanya Pak Billy ya. Pak Billy bilang ibaratnya sebagai pemburu cashback dan pemburu apa Pak tadi bilang Ya, network marketing. Pemburu network marketing. Jadi sebelum beliau ini masuk ke network marketing udah dikatamin dulu apa sih mau saya pelajari. Nah, dan saya banyak belajar juga dari Pak Billy ini tadi konsep-konsepnya. Kita harus punya segmen. Tidak bisa semua itu mau kita hajar. Ada segmen-segmen yang mungkin ya tidak menarik untuk Pak Billy. Wah, ya sudah, enggak usah di-push. Luar biasa. Mas Gilang masih ada kita atau waduh udah lewat ya waktunya ya. Oke, sebelum kita closing, senang sekali ya dengan antusiasnya ya. Mas Agung, Gimana, sebelum Mas kita Glenn? closing ini kita minta mungkin 3 kata dari Pak Billy ini tentang faith yang menggambarkan Benar. tentang faith. Yes. 3 kata nih, Pak. Pak Billy. 3 kata tentang faith yang ada di dalam lubuk hati dan semangatnya Bapak. Apa Pak? Ya, percayalah faith itu sumber penghasilan. Wah, percaya faith sumber penghasilan. Waduh. Luar biasa. Belanja dapat diskon, Sudah biasa. belanja jadi penghasilan. Itu baru luar biasa. Luar biasa.